undangan, dan yang kami hormati pula para bacalek baik dari Aceh Besar, dari Partai Berkarya, kemudian Banda Aceh dari Partai Berkarya, kemudian yang kami hormati adik-adik kami dan juga kami sayangi adik-adik kami yang sudah berhadir di kediaman kami. Semoga acara ini dan kedepannya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk memberkah acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita memasuki ke dalam acara pertama. Dilanjutkan dengan Bapak Nur Khalis. Lanjutkan dengan Tipu Yusuf. Lanjutkan dengan Ketua DPD Aceh Besar, Ketua DPD Banda Aceh. Ya, satu lagi. Tunggu dan Dami ya, bersejuk satu ya. Tolong ya. Tiga aja. Semua. Caleg-caleg. Baik, adik-adik kami bangun. Duduk satu. Ustaz kena ustaz. Baik, kepada seluruh bacalek, kemudian anggota DPD juga tempat yang telah disediakan. Kita mau pilih cuma berdua. Iya. Di belakang langsung. Yang mulia Al-Mukarram Abi, kami persilahkan. Nah, pinggiran. Dia Abi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, juga dan selawat kepada juga alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yang sudah membuat kepada urusi Tuhan membantu yang satu tempat yang berbahagia. Cuman bantu udah balik karena ini yang yakin yang kapus yang yakin dan membuat tapi aku tujuannya adalah berdoa dengan sempurna. Berdoanya nah memberikan cara berdoa. Nah berdoa Allahumma ya Allah nabilun fulan. Ya Allah nabilun fulan. Yang doanya kamu doa makbul cuma tri. Nah doa dengan ridha, senang hati. Lagi mangan hati kunci yang doa. Anak bayarkan Allahumma
Lagi mangan ati gure yang doa. Yang doanya tajam aja. Nah doa yang berada tajam dengan sempurna dan berada tajam. Lagi zaman adanya beragen yan musyriknya menyekutukan Allah. Musyriknya menyekutukan Allah. Menyatakan yang musyrik lebih dekat. Jadi menyatakan yang musyrik lebih dekat, musyriknya dia dibuat. Jadi orang kita dibuat tak boleh. Ya, nah, lebih dekatnya tak dia musyrik. Jadi punya orang mukmin diiktikad alam yang memberi bekas yang membantu musyrik. Lagi ada pejumpu katrau. Dan iktikad yang putranya bu yang musyrik. Ya benar. Jadi alamnya memberi bekas. Jadi ubat tak boleh. Yang keenak lah. Pejumpu katrau. Yang keenak. Cuma yang katanya orang Islam orang Aceh, hanya mungkin katanya dayanya dikit, bendanya warna ke diberi bekas akan sesuatu. Masjid yang memberi bekas ke Allah. Cuma Allah itu bodoh, nyo penyo jet kubat, itu bodoh Allah. Yang benar, kan penyan yang populer, yang benar ubat yang terkebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam benih penyan. Kemudian mereka yakin dia tak positif. Ya benar. Jadi beglah ya roh. Beglah benar. Ya benar. Jadi yang kuman jaro yang tabim kuman. Yang beglah. Yang kejadian lagi orang mengerti bahkan la haula yang beglah ya roh. Mengaglah mendu. Ya benar. Jadi beglah jaro. Yang beglah jaro jadi Melayu. Jadi yang bertujuh leher roh. Okey. Nabur. Terus pada oh nah, beli. Apa ni nak? Yang le kenang ile suara insya-Allah. Jadi nak air Makan bagi. Macam ini bagi. Kenapa macam ini bagi. Berkatnya bismillahirrahmanirrahim. Dan karena doa raya dulu.
Ino. Tiga ada berjalan. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعاذنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada Al-Mukarram Abi, kemudian tunggu-tunggu sekalian. Selanjutnya sambutan dan arahan dari Wasekjen DPP Kota Bekarya, yaitu Kanda Nur Khalis SP MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keluarga besar Partai Berkarya di kediaman kami
Semoga Allah memberkatinya. Seiring selawat dan salam kita panjatkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan. Yang salam takzim kepada Abi Labisan. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita bersama karena beliau ini adalah merupakan bagian yang harapan meminta khusus oleh Ketua Umum kita Haji Hutomo Mandala Putra untuk membantu dalam rangka mendoakan kepada Partai Berkarya sehingga mampu meraih yang terbaik oleh pilihan rakyat di Aceh. Kemudian beliau juga alhamdulillah sudah masuk dalam jajaran pengurus pusat Barisan Ulama Berkarya. Jadi Abi sudah masuk. Kemudian nanti ada juga yang kami hormati takzim kepada Tunku Muhammad Yusuf MA, dan ini adalah juga adinda saya tetapi lebih senior di bidang keagamaan daripada saya dan selalu mendukung saya sehingga beliau kemana saya melangkah tetap hadir memberikan support spiritual maupun dorongan-dorongan terus. Kemudian Tengku Zanzami mewakili Imam Kecil Komplek yang telah hadir, Tengku Wahab, dan utusan dari Malaysia juga ada hadir, Ustadz Tengku Syafawi hadir juga di sini. Ketua DPD Aceh Besar Tengku Yusri, Haji Yusri beserta sekretarisnya Ustadz Fadil, dan Ketua DPD Kota Media Banda Aceh. Cita-cita pembangunan ekonomi kerakyatan yang pernah jaya di masa-masa lalu. Kita tidak bicara masa lalu, tidak berbicara Orde Baru, tetapi yang kita lihat adalah berbicara program-program Orde Baru itu telah mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat di seluruh negara ini. Kita buktikan dengan trilogi pembangunannya. Stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi. Ini sangat jelas saat itu. Kita macam Asia, tapi hari ini apa yang terjadi di Republik ini? Dan kita selaku anak bangsa jangan diam. Kalau diam satu anak bangsa diam, berarti kita sudah siap untuk terpurukan ekonomi yang kita rasakan saat ini. Makanya Partai Berkarya ini hadir sebenarnya Bapak-Ibu sekalian. Makanya pada kesempatan ini, apa yang kita berikan untuk rakyat? Para caleg Partai Berkarya jangan pernah menjual janji, tapi jual aksi dan jual inovasi. Apa yang bisa kita berikan pendampingan untuk rakyat. Jadi makanya Ketua Umum kita selalu menekankan bahwa kalau petani sudah berdaya, kalau rakyat di desa sudah sejahtera, otomatis rakyat kota akan hidup makmur. Tetapi kalau petani menderita, harga bahan pokok, hasil pertanian tidak terhargai, berarti juga di kota tidak pernah beredar uang sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apa? Kader Partai Berkarya hari ini adalah door to door, door to door, door to door. Dari pintu ke pintu ke rumah rakyat mengatakan bahwa kami siap menciptakan inovasi untuk perubahan ekonomi bangsa dan negara. Jangan pernah ragu dengan kita, karena Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ridho Allah Subhanahu. Setiap detik langkah yang kita langkah rezeki putus ini sekalian. Jadi jangan mengatakan oh kami nggak ada uang, kami tidak tampan, kami ini gemuk, kami ini pendek, kami ini tidak ganteng. Bukan itu yang dilihat oleh rakyat, tapi hati kita dengan rakyat dekat. Tidak peduli dia mata tidak ada, tetap dia menyoblos kita. Untuk apa kita takut? Yang duduk sekarang pun sama juga dulu seperti kita. Karena mereka tidak ada apa-apa. Hari ini mereka ada apa-apa karena fasilitas negara yang diberikan kepada mereka. Kenapa kita harus takut? Kenapa hari kita bertarung? Tapi kalau kita tidak mau jumpa hanya melalui Facebook, berbicara politik, WA, dan segala macam, kapan kita dekat dengan rakyat? Kalau dekat dengan rakyat itu tidak banyak uang yang kita habiskan. Paling-paling dengan 1 kilo gula. Dan berbicara
sosial, investasi sosial sering kunjungi juga ke rumah orang, insya Allah kita pasti disayang oleh mereka. Karena sudah berubah paradigma hari ini. Saya melihat bapak-bapak sekalian, para caleg yang berbahagia ini menonjolkan pribadi hari ini, tapi menonjolkan teamwork kerja. Tidak bisa kita jangkau wilayah yang sangat jauh, tetapi dia bisa dijangkau oleh caleg kita yang ada di wilayah itu. Kecuali kita memiliki saudara yang ada di wilayah itu, kita titipkan tolong untuk partai. Jadi jangan ada nanti seolah-olah kita sesama diri kita sudah saling gotong-gotong sebelum. Karena kenapa? Pesan ketua umum kita bahwa nanti ada agreement bersama caleg Partai Berkarya yang terpilih, di bawahnya tidak terpilih seberapa akan diberikan kompensasi dalam sebuah perjanjian. Jadi jangan pernah ragu untuk bekerja sama. Dan ini nanti diikat sesuai dengan perjanjian notaris, diikat oleh sama-sama caleg masing-masing. Begitu juga kami DPR RI, kami sudah komit untuk seperti itu. Saya terpilih, nanti yang 6 orang di bawah saya akan kita berikan kompensasi sesuai. Mau kita ajak menjadi staf sekretariat di DPR, atau mau kita tempatkan di wilayah-wilayah yang bisa kita berikan pekerjaan kepada mereka. Dan ini ketum yang menginstruksikan di saat kami melakukan diklat, Pak Caleg. Jadi Partai Berkarya mulai hari ini tolong tidak lagi saling bermusuhan sesama caleg, saling merangkul, saling berkoordinasi, WA tetap berjalan terus sama-sama. Bagaimana wilayah, apabila perlu kita melakukan kampanye bersama di wilayah yang sama. Dengan bersama-sama kita buktikan bahwa Partai Berkarya beda dengan partai yang lain. Bisa kira-kira? Yakin? Saya yakin. Kalau yakin, Aceh Besar pasti 5 kursi dan Banda Aceh pasti 5 kursi kita dapat. Kita hantarkan yang terbaik untuk kita bersama-sama. Begitu juga dengan DPR RI. Nanti di sini jangan saya tim ini, tidak. Kerjalah untuk Partai Berkarya. Siapapun yang terbaik. Kalau toh memang nanti suara partai juga yang tertinggi, kita sudah melakukan perjanjian. Demikian Abi itu yang sudah kami instruksikan di sana di DPP kebijakan. Jadi di semuanya itu tidak ada berkontribusi dan akan mendapatkan yang namanya kontribusinya itu sendiri. Kita sama, saling balas. Makanya untuk ini teman-temanku yang berbahagia, saudara-saudaraku yang sekalian yang kami cintai, kami berbahagia. Saya sengaja membuat kegiatan seperti ini. Saya mohon maaf kalau memang ada kekurangan dan kesilapan kami. Sengaja saya suasana seperti ini, tidak mau saya menyewa di tempat yang agak eksklusif tapi tidak berkeluarga. Saya kepingin seperti ini di halaman seperti ini. Beginilah kita ciptakan kesederhanaan buat kita bersama. Kita makan bersama. Walaupun ada hanya satu, dapat ikan tadi ataupun daging tadi, tapi kita rasa bersama-sama. Kita ingin temukan. Saya juga demikian. Beberapa program yang mungkin harus tahu juga teman-teman kepada apa yang saya titipkan. Yang pertama adalah syariat Islam secara kafah ini harus menjadi, artinya apa? Pesantren-pesantren berpandu, dayak-dayak ini harus benar-benar mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini tugas legislasi DPR RI nanti di pusat untuk mendorong hal ini bisa terwujud. Yang kedua adalah kita harus kembalikan kejayaan, yaitu Aceh pinter, Aceh maju, Aceh bermartabat. OSUS tidak boleh ada batasan terhadap Aceh. Karena itu OSUS adalah penderita masa lalu oleh masyarakat Aceh. Harus sustainable, terus menerus. Itu wajib terus menerus. Tidak ada nanti tahun 2028 ABI akan berakhir. Kalau saya terpilih, corong mik ada sama saya akan perjuangkan di parlemen bahwa OSUS harus terus menerus untuk Aceh tercinta kita ini. Tidak boleh. Yang kedua, apa beda caleg DPR RI Partai Berkarya ke depan? Yang pertama, kami sudah berkomitmen bahwa akan membuat rumah aspirasi satu di Jakarta. Sehingga bisa terinteraksi antara pendukung kita dengan DPR. Selama ini DPR hanya berjalan dirinya sendiri. Di saat itu baru bentuk tim sukses lagi dia pulang ke daerahnya. Disitulah lempak dia. Kalau kita memang mau ke Jakarta, ada mahasiswa berkata, Abi mau ke Jakarta, tidak perlu tidur di hotel. Itu ada kamar 8 kamar. Di situ kita siapkan 1 mobil operasional, 2 orang sebagai penunjuk jalan dia di Jakarta. Mengurus apa dia Jakarta? Tetapi bukan untuk tinggal selamanya. Hanya 1 bulan, 2 bulan, atau selesai dia tugas dia
Itulah perhatian anggota DPR kepada orang yang mewakilinya. Yang ketiga, apa yang saya programkan adalah seluruh relawan yang bekerja dengan kita, yang kita datakan, semua kita data dalam yayasan yang akan kita bentuk, akan kita bina semua seluruh relawan seluruh Aceh yang akan kita bentuk. Karena itu tugas kita. Selama ini mereka hanya penderita. Yang hebat adalah anggota DPR sudah duduk di Jakarta, tapi tim suksesnya itu merana di daerah. Kita akan bentuk yayasan. Yayasan itulah yang akan membina mereka sesuai dengan bidangnya. Mau bidang dia pertanian, mau perkebunan, mau kehutanan, mau perikanan, mau kelautan, mau peternakan, mau UKM-KM, koperasi, silakan kita dudukkan dalam yayasan itu. Kantor pusatnya berada di Jakarta, cabangnya di kabupaten-kabupaten ini yang sudah. Dan alhamdulillah yayasan itu dalam 2 minggu akan selesai saya launchingkan Menkumham untuk relawan 15 kabupaten di Dapil Aceh 1. Dan ini wujud nyata, kita kerja nyata hari ini, bukan kerja untuk menipu rakyat. Sudah cukup. Jadi perjalanan saya juga harus catatkan Abi sedikit. Yang pertama, saya adalah orang yang mungkin gila sama gila dengan AHY. Apa gilanya? Saya mundur di umur 43 tahun dari pegawai negeri di golongan 4B, Kepala Biro Pembangunan Aceh tanpa pensiun. Kemudian kawan-kawan bilang, kenapa harus naik DPR RI? Kenapa enggak di DPRA? Saya bilang, kalau DPRA saya cari kerja lagi. Kerja yang sudah ada saya tinggalkan. Kepala ULP Aceh. Kepala ULP Aceh dan Kepala Biro Pembangunan. Besar jabatan itu direbut oleh semua orang. Betul ke enggak? Sering kita dengar di koran direbut Kepala ULP. Berebut di koran. Tapi bagi Nurpolis meninggalkan di saat dia meninggalkan tugas. Selesai buat saya. Dan hijrah saya ke Jakarta. Alhamdulillah bermain saya di Jakarta. Saya pikir gimana susahnya di Jakarta. Saya anggap saya belum tahu jalan Hato MT Haryono. Saya nggak tahu kuningannya. Saya belajar naik Grab dan segala macam. Berjalan. Alhamdulillah ditumpuk pimpinan yang ke-9, yaitu Wakil Sekretaris Jenderal Pak Priyo Budi Santoso di sana. Ibantilak ke bawah bila dia bukai kala kanan pandang ke bawah panennya. Yang punya umbago tak kau dia. Dari panennya juga. Udah lahir, nggak masalah. Besok ganti harus ada Nurpolis lain dari Aceh yang akan kita tarik ke Jakarta. Baik dia tak duit ya Kongo aja ke dia tiga mengata ide. Nanti dia tahu pendek Aceh, betul kan? Tahu pendek buat ide. Oh nyandu DPR tengah dan dengar nak aku dengar baik ada Aceh dengar di Jakarta. Di Jakartanya haru wujud tak dengar ide di Jakarta ada popeng do Aceh, betul kan? Beker pada DPR beberapa perlu menjuka-juka mejanya. Wah, kena macam mata pakai dupi. Duh, amel perhati tekan saya, udah mundur apa kasih selesai juga. Pakai, dana bu, dana receh juga. Kahit tinggu teh tekan waktu mundur lebih. Waktu mundur lebih, kenapa pernah jauh titip thong nanti waktu mundur lah. Tidak pernah terberdayakan. Ini yang kita wujudkan, Bapak-Bapak sekalian. Kita komit untuk itu. Konsisten untuk itu. Makanya hari ini saya menekankan sekali lagi, buang perbedaan hari ini. Partai berkarya tidak boleh lagi mengunjing sesama diri kita sendiri. Buang Facebook itu. Kalau ada yang mengunjing sesama-sama. Hari ini saya ingin mendengar partai berkarya satu, utuh tujuan untuk membesarkan partai ini. Jangan salah simpulan di Facebook ini, itu. Selesaikan sudah. Hari ini bukan lagi gunjing sesama kita. Hari ini bertempur untuk meraih simpati rakyat hari ini. Kesempatan ini pengantar dari kami. Saya mohon maaf juga ada kejaman. Dan kita selalu berdiskusi. Hari ini di sini saya akan buat nanti bulan 9. Kalau udah mulai tank bergerak, saya akan mulai hidupkan yang namanya Balai Musafat Berkarya. Balai Musafat Berkarya artinya berbicara bagaimana karya-karya untuk negeri. Dan ini mungkin hari ini saya launchingkan untuk pribadi saya. Saya berharap juga caleg-caleg lain nanti akan membuat nama terserah bagaimana yang terbaik. Tapi saya akan buat regional. Regional satu adalah berada di Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Di sini tempatnya dan dapur umum akan saya siapkan. Kemudian regional di Melabu. Regional 3 saya buat di Aceh Selatan. Regional 4 di Sibu Salam. Dan regional 5 saya buat di Aceh Tenggara.
Dan saya akan zigzag seluruhnya. Karena target bukan 1 kursi DPR RI saya target. Harus bisa dapat, kalau bisa kenapa 3? Kenapa Demokrat dulu waktu pertama bisa jemput sampai 3? Kenapa kita nggak bisa? Kalau memang kita yakin kita bersama-sama. Jadi makanya pada kesempatan ini Abi, Pak Yusuf, Pak Jami semua, dan kita semua, kami atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kedatangannya. Mungkin ada kelemahan dan kekurangan kami dalam menyajikan, suruh kami mohon maaf. Inilah tempat kediaman kami, dan bisa 24 jam berkomunikasi, dan bisa datang kita ngobrol-ngobrol di sini. Saya buka dan saya selalu 24 jam. Kalau mau kita ngaji ada balai, Abi. Ketika kita sini, kita mau duduk, kita ngobrol di sini bersama-sama. Kita ngopi kita bersama-sama di sini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata kami mungkin ada yang salah. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak-Bapak Ibu semua, kita belum selesai. Acara selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Tunku Muhammad Yusuf MA beserta doa. Pengurus Partai Berkarya, para caleg, para undangan, mudah-mudahan cita-cita yang diinginkan tercapai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berceramah panjang, hanya mengutip satu ayat Al-Quran. Bukan ingin menjadikan Al-Quran sebagai media politik, tapi tujuan dari berpolitik itu ada dalam Al-Quran. Terkadang kita tujuan politik hanya untuk dapat kursi, dapat jabatan, bukan tujuan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita sudah tahu persoalan bangsa hari ini, perpolitikan yang ada di negara kita hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian bisa merubah cara berpikir generasi-generasi bangsa yang akan datang. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran kepada seorang Nabi, Nabiullah Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran surat Sad ayat 26, ini Allah ingatkan, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifati fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan Nabiullah Daud, hai Daud, engkau adalah seorang pemimpin, seorang khalifah di atas
permukaan bumi. Fahkum bainan nasa bil haq, kata Allah. Maka buatlah hukum, buatlah peraturan, buatlah undang-undang kepada manusia yang sebenar-benarnya. Wala tattabi'il hawa, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsumu. Fala yadhilluka, karena hawa nafsumu itu menyesatkan kamu an sabilillah, daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para politisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini mengingatkan kita dari tujuan berpolitik, tujuan merebut kekuasaan, tujuan memperoleh jabatan. Diingatkan oleh Allah, dalam kehidupan bernegara, berbangsa, itu butuh peraturan, butuh undang-undang. Disebutkan oleh Allah, fahkum bainan nas bil haq. Maka buatlah satu hukum, satu aturan yang benar di antara manusia. Pertanyaannya, jika yang menjadi penguasa, yang menjadi legislatif bukan orang baik, akankah lahir hukum yang baik? Jawabannya tidak. Yang jadi pemimpin misalnya bukan orang baik, akankah lahir aturan yang baik? Tidak. Jika yang jadi pemimpin bukan tujuannya seperti yang diperintahkan oleh Allah, apakah dia akan menjalankan perintah Allah? Tidak. Maka ini peringatan daripada Allah. Wala tattabi'il hawa. Jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsumu. Fala yudillaka. Maka dia akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Ketika kita telah sesat daripada jalan Allah, Allah mengazab kita. Baik di dunia dinampakkan dalilnya, nanti sampai kepada negeri akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mau jadi politisi, bersihkan daripada tujuan-tujuan yang tidak baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak politisi-politisi, ketika dia lari daripada perintah Allah, ujung-ujungnya dia akan binasa. Karena kata Allah, apabila mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka akan sesat daripada jalan Allah. Kalau sudah sesat daripada jalan Allah, maka azab bagi mereka itu cukup pedih. Bisa saja ketika kita salah membuat peraturan, salah melahirkan undang-undang, negeri kita, bangsa kita, generasi kita terus rusak. Kenapa? Karena dididik oleh keadaan dan perpolitikan yang tidak baik. Maka kalau tujuan ingin merebut satu kekuasaan, bertujuan memperbaiki apa yang tidak baik, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah. Karena sepintar apapun kita, hebat sekali intelektual kita, banyak sekali kekuatan ekonomi kita, tidak akan bisa merubah keadaan negeri ini. Karena merubah keadaan negeri ini cukup hanya dengan satu tekenan. Artinya kekuasaan itu penting untuk merubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik.
Maka semangat itu yang penting. Ghirah, semangat itu penting. Man jadda wajada. Maka hati-hati dalam berjalan. Hati-hati kita dalam berfikir. Bersihkan i'tikad kita. Bersihkan tujuan kita. Ya Allah, seandainya saya maju menjadi calon DPR kah, DPR RI kah, DPRK kah, Engkau ridai ya Allah, menyelamatkan saya dari azab-Mu ya Allah, maka menangkanlah saya ya Allah. Jika tidak ya Allah, jangan Engkau menangkan saya ya Allah. Ini berpegang kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang wala tattabi'il hawa, jangan ikuti nafsu dunia. Karena kehidupan di dunia itu kaya kita, nikmat Allah kasih umur 60 tahun. Selama 60 tahun itu kita nikmati kekayaan itu. Miskin kita Allah kasih 60 tahun juga. Hanya 60 tahun kita menderita hidup dengan kemiskinan. Tapi negeri akhirat kata Allah, wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu kekal selama-lamanya. Maka pada tausiah singkat ini, berfikirlah yang bersih, dengan niat yang bersih, mengharap keridaan Allah, rebut sesuatu. Mudah-mudahan semua keinginan tercapai dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak ridha, maka akan menjadi petaka dalam kehidupan kita semua. Maka sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tidak bisa merubah sesuatu, maka perubahan negeri ini bisa dilakukan dengan kekuasaan berada di tangan kita. Maka hari ini saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, karena diundang sebagai penceramah atau tausiah barang 17 menit, dekatkan pikiran, ya Allah, saya maju hari ini demi agama saya. Saya maju hari ini demi keimanan saya. Saya akan perjuangkan agama saya. Saya akan buat peraturan-peraturan yang menguntungkan agama saya. Hari ini kita tahu bagaimana keadaan bangsa kita. Jangan sampai kita kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena secuil kenikmatan yang melekat pangkat pada diri kita. Mudah-mudahan semua yang telah melangkah menuju satu tujuan yang diharapkan, dan mudah-mudahan selamat imannya dunia dan akhirat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Partai Berkarya memiliki prinsip satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi caleg-caleg ini kita arahkan untuk saling bekerja sama, tidak saling mendahului, saling berkoordinasi, saling memberi, dan saling tolong-menolong. Gitu. Mungkin ada harapan kepada kader dari Sulu Aceh, Pak? Yang pertama, kader harapan kami sesuai dengan arahan Ketua Umum Haji Dr. Muhammad Al-Putra kepada kami, bahwa untuk mengkampanyekan terus ekonomi kerakyatan, bahwa bangkitkan gairah masyarakat lagi, gairah petani di pedesaan, karena sampai hari ini adalah harga-harga petani, hasil produksi petani itu jauh di bawah jangkauannya. Jadi makanya Partai Berkarya ini hadir untuk mendampingi mereka, memproteksi mereka, memberikan kontribusi pendampingan kepada mereka, sehingga petani itu memiliki semangat kembali untuk menatap masa depannya. Jadi makanya Partai Berkarya lahir ini sama seperti cita-cita Father Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto, bahwa ingin mengembalikan kembali suasana bangsa itu sendiri. Kemudian target kami adalah, kami yakin dengan militansi ketua-ketua
ini Ketua Aceh Besar Yusri, ini Ketua Banda Aceh Pak Haris, sangat yakin bahwa kami akan mengisi parlemen di DPRK maupun di DPRK Kota dan DPRK. Ini